warahmatullahi wabarakatuh. Masih putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih putus-putus. Bentar. Bentar, ngapain, Miss? Halo. Dengar nggak suara Miss? Kedengeran? Udah. Putus-putus nggak? Enggak. Ya udah. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita belajar melanjuti pelajaran kemarin masih tentang magnet. Sekarang kita belajar benda magnetis, non-magnetis, dan medan magnet. Nah, sekarang apa sih benda magnetis dan non-magnetis itu? Kalau yang magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, coba siapa yang tahu benda apa aja yang kira-kira dapat ditarik oleh magnet? Logam. Logam. Kalau Logam. dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian lihat apa? Komputer. Kulkas, terus peniti gitu ya, bisa. Nah, benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Nah, kalau magnetis itu dapat ditarik oleh magnet. Kebalikannya, kalau non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Banyak ya, kursi, terus kertas, pensil. Nah, kalau benda non-magnetis itu terbuat dari bahan yang non-logam. Kalau magnetis kan yang terbuat dari logam, kayak besi dan baja. Nah, kalau yang non-magnetis terbuat dari bahan yang non-logam seperti plastik, kaca, karet, kayu. Nah, ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Dia itu termasuk logam, tapi dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi termasuk benda non-magnetis. Lanjut, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet ini memiliki banyak kegunaan ya, dan dapat kita temukan pada peralatan kita sehari-hari. Pada benda tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini ya, kalian lihat kalau misalnya kalian nutup pintu kan ada magnetnya nih di sini. Nah, ini terbuat dari besi kan? Jadi magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia menempel ya. Kalau dihubungkan dengan benda yang non magnetis, kan jadinya nggak nempel. Jadi magnetnya nggak ada gunanya gitu. Junifa. Bentar. Nah, lanjut lagi. Selain di pintu kulkas, perekat kulkas. Nah, ini juga untuk gantungan kulkas ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau nyampein pesan ke mama kalian lagi pergi, mama kalian mau pergi nih, nitip pesan. Nah, pesannya biasanya digantung di kulkas pakai magnet nih. Nah, ini kan pintunya terbuat dari logam, jadinya bisa nempel gitu. Lanjut lagi, tas. Tas juga banyak nih yang kayak gini kan. Ini di sini ada magnetnya dan ini terbuat dari besi, jadinya bisa nempel. Kalau misalnya ini nggak terbuat dari besi, ya tetap aja sama dia nggak bisa nempel. Nah, obeng di sininya nih ada magnetnya. Nah, jadi ketika kita memasang mur lebih gampang karena ujungnya nempel magnet sama murnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Miss. Ya. Itu coba lihat foto yang tadi, foto yang itu yang apa obeng. Nah, ini obeng, kenapa?
bukannya ada juga yang obengnya itu nggak ada magnetnya? Iya, ada juga yang nggak ada magnetnya ada, tapi lebih gampang kan kita kalau beli obeng yang ujungnya Bermagnet ada biar magnetnya. lebih enak kan, Miss? Membedakan Lebih gimana? Untuk apa? membedakan yang ada magnet sama yang nggak ada magnet gimana? Ya Kak, tinggal ditempelin aja ke murnya. Ini kan murnya nih, atau ke paku. Nah, kalau misalnya nempel, berarti dia ada magnetnya. Kalau nggak nempel, ya berarti nggak ada magnetnya gitu. Oh, oke. Paham? Paham. Nah, sekarang lanjut lagi, medan magnet. Kalau tadi, kalau medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, di dalam daerah ini magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kan serbuk besi nih. Yang kayak pasir-pasir ini itu serbuk besi. Nah, serbuk besi ini adalah medan magnet dari magnet ini. Ini kan magnetnya. Nah, ini medan magnetnya. Jadi, di luar dari sini nih, itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang bisa ini nih, yang ada tanda ininya. Paham? Ini namanya medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau misalnya udah nggak bisa, nih, ini kan yang bisa ditarik oleh magnet segini doang nih. Kalau yang nggak bisa ya udah dia serbuk besinya berterbaran aja. Nih, yang bisa ditarik ini kan kelihatan nih kayak gini bentuknya, thread gitu. Karena yang menarik, karena magnet terbesar, gaya magnet terbesar kemarin Damis jelasin terletak di kedua kutub. Nih kelihatan kan serbuk besinya pada nempel. Bentar. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Paham ya? Nah, kutub magnet merupakan bagian Nggak paham, yang nggak paham. memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, ini nih. Kalau gaya tarik berarti kalau didekatkan pada kutub yang berbeda, pada magnet yang berbeda kutubnya. Kalau tolak menolak itu kalau yang sama kutubnya. Gaya tolak menolak magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang senama saling didekatkan. Yang kemarin Miss jelasin. Kalau kutub nih magnetnya kan ada kutub utara sama selatan. Nah, ini kan sama nih, sama-sama S, sama-sama selatan. Kalau didekatkan mereka ada saling tolak menolak, nggak mau tuh nempel. Nah, kalau misalnya di sini U, di sini S, ini kan berbeda kutubnya ya. Nah, mereka akan saling tarik menarik gitu. Paham? Lanjut lagi. Cara membuat magnet. Nah, kalian juga bisa membuat magnet. Tapi sifatnya di sini magnet sementara ya, bukan kalian buat magnet yang kayak bisa ditempel, enggak, tapi kita membuat magnet sementara. Nah, logam yang digunakan enggak, belum. Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Jadi yang dapat dibuat magnet itu adalah besi dan baja. Nah, kalau besi ini lebih mudah dibuatnya, namun cepat hilang sifat kemagnetannya. Kalau baja lebih sulit dibuat magnetnya, tapi sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Nah, ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosokkan, induksi, dan aliran listrik. Nah, membuat magnet dengan cara digosokkan, ini nih. Jadi, kalau membuat magnet dengan cara digosokkan, dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokkan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet.
Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Nah, ini kan jadi ada besinya nih. Ini kan besi. Nah, digosokinnya dari sini ke sini doang. Jadi nggak srek nggak kayak gitu. Tapi kayak gini, nanti kayak gini lagi gitu. Jadi searah dan pakai kutubnya satu aja. Misalnya kalian mau pakai kutub yang selatan, ya udah berarti pakai yang selatan terus digosokinnya. Nah, kalau memakai kutub utara ya udah kutub utara terus gitu. Nah, semakin lama kalian ngegosokin, nah semakin kuat sifat kemagnetannya. Kalau misalnya bentar doang ya nggak jadi gitu. Paham? Lanjut ya, yang kedua apa? Ya, Mem. Yang kedua membuat magnet dengan cara induksi. Tadi dengan cara digosokkan. Nah, yang kedua induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Namun, jika magnet dilepaskan, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat magnet juga akan hilang. Nah, kalau ini, jadi kalau yang digambar ini contohnya tuh besi. Nah, jadi kan ini ada magnet. Kalau induksi itu di benda yang akan dibuat magnet, misalnya ini besi kan, ditempelkan ke magnet. Nah, nanti besi ini akan dapat menarik benda magnetis. Contohnya adalah paku gitu. Nah, tapi kalau ini besinya dilepasin, ya udah dia udah nggak bisa narik paku lagi gitu. Paham? Ya. Paham? Paham. Lanjut. Uang Apa? koin juga bisa ya? Uang koin juga bisa ya? Ketarik Uang sama magnet. Uang koin tapi yang mana dulu? Tapi uang koin kayaknya nggak bisa deh. Uang koin itu walaupun dia terbuat dari logam, tapi dia aluminium. Jadi tidak bisa ditarik oleh magnet yang tadi Miss jelasin. Dia tuh pokoknya bukan terbuat dari logam yang dapat ditarik. Kan kalau logam yang dapat ditarik itu besi dan baja. Nah, berarti dia dibuatnya oleh selain itu. Kan ada tuh koin yang dulu terbuatnya dari tembaga. Nah, itu kan tidak bisa ditarik oleh magnet tadi. Dan jelasin. Nah, terus yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Nah, ini caranya dengan dialiri listrik. Jadi ada paku besar dililit kabel. Nah, nanti dia itu akan mempunyai gaya magnet sehingga dapat menarik nenek murmur. Jadi tadi dengan cara apa aja? Yang pertama yang udah Miss jelasin, cara membuat magnet. Ayo. Ayai. Yang pertama tadi dengan cara apa? Digosokkan. Yang kedua dililit kabel dengan aliran listrik. ya elektromagnet. Yang ketiga Diputer-puter. Induksi ini loh yang tadi kalian dengerin nggak? Iya. Iya, yang pertama dengan cara digosokkan nih. Yang kedua dengan cara induksi. Yang ketiga dengan cara elektromagnet. Harus ingat-ingat itu. Nah, elektromagnet ini digunakan pada berbagai peralatan. Contohnya telepon, pengeras suara, kren, dan peralatan rumah sakit. Nah, untuk tugasnya ini ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Biasa tugasnya mudah di classroom. Ya. Nah, Azam di Miss, ada tugas gak? Aku kenapa, Miss? Miss, ada tugas gak? Stop recording.